Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan judul sopan sebagai tertib hidup yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Terambil dari kitab Roma 13 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Dari 1 Korintus 13 ayat 4-5, demikian bunyi firman Tuhan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berulang-ulang Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Roma untuk tidak menjadi serupa dengan dunia, namun harus berubah oleh pembaruan budi atau pikiran dalam Roma 12 ayat 2, dan agar mereka mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1. Dia juga melanjutkan nasihatnya di dalam Roma 13 ayat 11-14, agar jemaat Tuhan waspada dan bangun dari tidur, yaitu harus menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Dalam Roma 13 ayat 11-12, Rasul Paulus menyuruhkan agar umat Tuhan hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan jangan merawat tubuh untuk memuaskan keinginannya. Dalam Roma 13 ayat 13-14. Dari firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa Tuhan menghendaki setiap orang percaya untuk hidup sopan sebagai tertib hidup yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Dan di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata sopan diartikan satu, sikap hormat dan sopan, tertib menurut adat yang baik; dua, beradab tentang tingkah laku, tutur kata, pakaian dan sebagainya; tawadat, baik budi bahasanya; yang ketiga, baik kelakuannya, tidak lacur, tidak cabul. Dari pengertian kata sopan ini kita dapat menyimpulkan tentang pentingnya tertib hidup sopan yang harus kita miliki sebagai orang percaya, yang tidak bertentangan dengan tata krama umum, bahkan lebih dari sekedar penampilan luar, tetapi justru terpancar dari hati yang sudah disucikan oleh firman dan keluar menjadi suatu tingkah laku yang memuliakan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 5, Rasul Paulus juga menuliskan bahwa kasih agape, yaitu kasih yang berasal dari Allah, itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kata tidak sopan dalam bahasa Yunani, aschemonoio, merupakan lawan kata eusche monos, yang berarti sopan, tidak bercacat, jujur, ikhlas, hormat dan bersih. Inilah kualitas hidup tertib yang harus kita miliki sebagai umat Tuhan yang telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Sopan di dalam tutur kata dan tingkah laku kita dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berjumpa, tanpa memandang usia. Di dalam hal berpakaian pun kita juga harus belajar cara berpakaian yang sopan dan sesuai pada tempatnya. Terutama perempuan yang percaya kepada Yesus Kristus harus berpakaian yang sopan dan tidak mengumbar kepada hal-hal yang negatif. Apalagi di dalam ibadah, bahkan dimanapun kita berada, sudah seharusnya kita berpenampilan dan berpakaian yang sopan, agar nama Tuhan dipermuliakan dan kita jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Marilah kita mawas diri dan mau belajar dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran Tuhan. Jangan biarkan hidup kita tidak tertib dan tidak sopan. Jaga kekudusan dan kesopanan hidup kita, baik sebagai orang yang belum menikah maupun orang yang sudah menikah. Hari sudah larut malam, artinya saat kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Jangan biarkan apapun di dalam dunia ini menjauhkan kita dari kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah Dia berikan kepada kita. Jaga pikiran, perkataan dan perbuatan kita, agar setiap yang kita lakukan keluar dari kasih ilahi dan bukan dari keinginan daging dan keakuan kita. Seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam 2 Timotius 2:22 yang berbunyi demikian, sebab itu jauhilah nafsu orang muda
Kejarlah kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.